berwudu untuk sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat syukur wudu. Bilal konsisten menjaga ini, mengantarkan Bilal untuk menjadi penghuni surga. Subhanallah. Simbol yang sangat luar biasa. Nah, itu yang pertama simbol kecerdasan, intelektual, kecantikan. Kedua kecantikan. Yang ketiga yang terakhir adalah simbol kesehatan. Wudu menyehatkan. Wudu menyehatkan. Ketika ya tadilah jalan-jalan beberapa di kampung halaman orang gitu, mendapatkan sebuah teori bahwa orang-orang yang rajin menyentuh telinga minimal 5 kali sampai 17 kali sehari menyentuh telinga mereka, mereka akan terhindar dari berbagai serangan penyakit, serangan jantung dan stroke. Jadi dan rupa-rupanya di sana diajarkan cara menangani orang-orang yang berpenyakit stroke adalah dengan mengolahragakan telinga mereka. Dibuka, tutup, buka tutup begini, ke bawah kan, tarik ke depan, ke atas. Ada sebuah terapi yang akan menstimulus ya, pembuluh darah dalam tubuh kita menjadi melebar. Dan ini mengakibatkan terjaganya satu kondisi tubuh yang akan menjauhkan seseorang dari penyakit pembuluh darah atau pecah pembuluh darah. Subhanallah. Telinga kita. Jadi dahsyatnya terapi wudu yang akan kita lakukan, karena barang siapa, ada Rasulullah hadis Muslim, yang berwudu kemudian dia tidur, ini sebelum tidur berwudu gitu kan, kemudian dia tidur, pamata, kemudian wafat, dia tidur untuk selamanya, maka pamata al-fitrah, orang seperti ini mati dalam keadaan suci membawa wudu. Luar biasa ya. Karena rupa-rupanya terjadinya penyakit itu ketika tidur itu perubahan suhu. Akan suhu di luar berapa Celcius, derajat Celcius, di kendaraan berapa derajat Celcius, bisa terbawa ke tidur. Nah di tidur ini ada kalau ada sebuah seperti diagnos berapa suhu Anda, karena di beberapa negara sedang memproduksi dan harganya itu cukup mahal sekali, miliaran, untuk mendiagnos berapa suhu ketika masuk tidur, di tengah-tengah tidur, dan bangun itu masih dalam keadaan suhu tertentu. Ada indikatornya. Ada indikatornya. Ya, semacam termometer yang sudah digital gitu. Menyeimbangkan suhu. Karena rupa-rupanya datangnya penyakit itu diakibatkan perubahan suhu. Dan Rasulullah menganjurkan sebelum tidur kita berwudu. Jadi tidurnya menjaga kebersihan dulu. Tempat-tempat kita seimbangkan kembali suhunya. Kemudian bangun tidur pun wudu kembali, suhu tadi akan tetap seimbang. Dan itu bisa dibuktikan secara medis ya Kang? Itu dibuktikan secara medis. Jadi betapa dahsyat, betapa syumuliahnya Islam telah memberikan berbagai solusi untuk kemaslahatan umat hari ini dan di waktu yang akan datang. Menjadi umat yang intelektual, memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata orang-orang yang tidak pernah berwudu. Oke Kang, berarti kalau sekarang kita mungkin tapi ini hanya pengetahuan dalam artian gini loh. Wudu ini akan memberikan banyak sekali manfaat selain kita tujuan utama adalah untuk beribadah istilahnya. Jangan sampai nanti pas ketika bagian lagi berwudu, pas bagian ini malah terapi gitu. Harus include ya gitu. Jadi gitu ya. Terapi juga kalau terapi jadi tahunya malah terapi jadi kelamaan gitu ya kan. Atau gimana bagusnya? Bagusnya kan? Kalau terapi memang digunakan untuk anak-anak kita. Anak-anak ya. Anak-anak kita kalau mereka lagi konsentrasi nonton tayangan gitu nonton ya. Sebuah tayangan, nonton kita mata juga air gitu SCTV gitu kan. SCTV sampai Akang ya. Iya, sambil diusap-usap telinganya. Sayang, anak pintar, anak hebat, disuruh sholat akan lama, kalau dengar adzan akan sholat. Itu menjadi sebuah stimulus tersendiri. Telinga bagian. Tapi ketika kita berwudu, apakah ada spesifik gerakan? Maksudnya harus sesuai dengan yang memaksimalkan kecerdasan dan kecantikan tersebut, atau hanya kita berwudu saja biasa? Tapi minimal kita tahu bahwa dengan berwudu kita akan memberikan banyak sekali manfaat. Tidak hanya memberikan usapan kan? Iya kan? Tetapi justru memberikan satu stimulus yang lebih. Jadi tidak hanya usap-usap, tapi betul-betul kalau ketika wudu ya, bersungguh-sungguh. Ya. Kalau ketika wudu cukup dengan satu kali sentuhan. Baik. Tapi di luar wudu, anggota-anggota wudu kita bisa kita jadikan sebagai tempat terapi. Ini yang sangat luar biasa. Terakhir mungkin kalau sudah terbatas. Baik, sedikit lagi silahkan. Adalah subhanallah, karena ini adalah ilmu yang disampaikan. Rasulullah menyatakan, janganlah kalian berhubungan intim dengan istri-istri kalian seperti binatang. Baik. Ujung-ujung gusak-gusuk gitu, gubrak gitu kan, binatang kan. Ya. Enggak, tapi kata Rasulullah, baluha, berikanlah ciuman-ciuman dan kata-kata yang romantis, gitu kan. Nah, inilah yang sangat luar biasa. Di mana dibisikan kata sayang, di mana dibisikan kata I love you. Iya. Telinga, betul sekali. Telinga ini pengantin baru, pengantin baru, kuasailah daerah wudu itu, telinga. Nah,
maka keromantisan Anda akan terbangun dengan cara yang sangat luar biasa. Ini strategi yang bagus nih. Kuasailah daerah telinga. Wis. Kayak manajer sepak bola. Luar biasa. Oh gitu ya. Oh, dulu strateginya telinga. Iya. Bukan dulu, sampai sekarang. Masih kayaknya. Sabda Rasulullah kan kita amalkan. Oh, subhanallah, luar biasa sekali ya. Ya jadi salah orang gitu. Kang Fadli, waktu ini sudah habis. Alhamdulillah, terima kasih ya. Alhamdulillah ini adalah dasarnya terapi wudhu. Insya Allah apa yang sudah disampaikan tadi kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja. Mudah-mudahan. Kang, salam untuk keluarganya. Insya Allah, insya Allah. Ada jam sakit sarapan biasanya di mana ya? Kan di Bandung biasanya. Ya biasalah menjaga telinga. Jaga telinga maksudnya naon ta? Mudah-mudahan semakin romantis insya Allah. Insya Allah, ya. Jadi sarapan kita kemana nih sekarang nih? Dingin-dingin Bandung. Boleh, kita siap saja. Oh, siap. Oke, baik ya. Nanti kita kupat tahu aja seperti biasa ya. Terlalu tebing kan Singaparna. Cibun tuh. Insya Allah. Ya baik, dan pemirsa demikian jumpa kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih dulu Kang Badri, salam untuk keluarga. Oh iya, sama-sama. Hatur nuhun pisan ya. Dan itu adalah tema kali ini, yaitu adalah dahsyatnya terapi wudhu. Kita akan pamit dulu pemirsa, kita ketemu lagi di kesempatan lain dan kita akan pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi